Pada kali ini, kita akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran PKN ya, kelas 12 SMA atau MA, semester 2 kurikulum merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Dalam memberikan gerasi, maka Presiden selaku Kepala Negara harus meminta persetujuan dari A. Mahkamah Agung, B. Kejaksaan Agung, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Dewan Pertimbangan Daerah, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah A ya, Mahkamah Agung jawabannya. Budaya politik di mana tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah merupakan jenis budaya politik A. Aktif, B. Partisipan, C. Kaula, D. Pasif, E. Parokial. Jawaban yang benar adalah E ya, parokial jawabannya. Dalam pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, untuk di daerah pedalaman masyarakatnya cenderung melakukan sikap apatis. Hal ini jika ditinjau dari budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang menunjukkan adanya A. Budaya politik kolonial, B. Budaya politik partisipan, C. Budaya politik kaula, D. Budaya politik parokial, E. Budaya politik pasif. Jawaban yang benar adalah D ya, itu budaya politik parokial jawabannya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lahir dari budaya bangsa, di mana memiliki karakteristik yang membedakan dengan demokrasi liberal maupun sosialis. Adapun karakteristik dari demokrasi Pancasila adalah A. Adanya musyawarah mufakat, B. Adanya pemungutan suara, C. Adanya semangat kekeluargaan, D. Adanya semangat kegotong royongan, E. Adanya semangat kebersamaan. Jawaban yang benar adalah A. Adanya musyawarah mufakat jawabannya. Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam praktek ketatanegaraan kehidupan demokrasi berjalan secara A. Radikal, B. Diktator, C. Pseudo-demokratis, D. Komunisme, E. Demokratis. Jawaban yang benar adalah C ya, pseudo-demokratis ya, C jawabannya. Bila seseorang karena partisipasi dan jasanya yang besar, maka dia memperoleh hak atau pendapatan yang lebih besar, merupakan sesuatu yang adil. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan. A. Keadilan legalitas, B. Keadilan distributif, C. Keadilan komutatif, D. Keadilan kodrat alam, E. Keadilan konvensional. Jawaban yang benar adalah B ya, keadilan distributif jawabannya. Dalam masyarakat demokratis, keberadaan pers menjadi sarana utama dalam meneruskan atau menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Hal ini mengandung arti bahwa peran pers adalah A. Pendukung propaganda pemerintah, B. Penyalur kepentingan masyarakat luas, C. Wadah hiburan masyarakat luas, D. Alat propaganda kebijakan publik, E. Sarana komunikasi politik.
Jawaban yang benar adalah E, yaitu sarana komunikasi politik. Jawabannya. Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: A. Memberi petunjuk tentang cara-cara pemilu. B. Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang. C. Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib. D. Menghitung hasil pemilu secara terbuka untuk umum. E. Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat. Jawaban yang benar adalah D. Menghitung hasil pemilu secara terbuka untuk umum. D ya jawabannya. Pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk adalah A. Mahkamah Agung. B. Pengadilan Tata Usaha Negara. C. Pengadilan Tinggi. D. Pengadilan Negeri. E. Pengadilan Militer. Jawabannya benar adalah D ya, pengadilan negeri jawabannya. Teori terbentuknya negara di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara daerah disebut. Teori terbentuknya negara di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut A. Innovation. B. Kesi. C. Okupasi. D. Separati. E. Proklamasi. Jawaban yang benar adalah C. Okupasi ya jawabannya. Dalam unsur-unsur pembentuk negara, pemerintah yang berdaulat menjadi unsur yang sangat penting karena A. Kedaulatan tidak diperoleh dari negara lain dan tidak dapat dibagi-bagi oleh kedaulatan lain. B. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur dengan negara mana akan mengadakan hubungan bilateral. C. Kedaulatan negara itu bersifat asli bukan kerana berdasarkan kekuasaan lain yang bulat. D. Tanpa pemerintahan yang berdaulat, negara tersebut tidak dapat menerima bantuan dari negara lain. E. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi negara lain. Jawaban yang benar adalah A ya, kedaulatan tidak diperoleh dari negara lain dan tidak dapat dibagi-bagi oleh kedaulatan lain. A jawabannya. Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 diantaranya A. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama. B. Hanya ada 5 agama yang diakui keberadaan oleh negara. C. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. D. Negara yang rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. E. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama. Jawaban yang benar adalah A. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama. A ya jawabannya. Hal yang melatar belakangi suatu negara monarki absolut beralih ke sistem pemerintahan monarki parlementer ya, di mana raja hanya berfungsi sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahnya dijalankan oleh Perdana Menteri adalah dalam rangka A. Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik di parlemen. B. Membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang. C. Membatasi kekuasaan raja dan Perdana Menteri oleh konstitusi negara. D. Peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada Perdana Menteri.
E. Stabilisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kabinet dan para menteri. Jawaban yang benar adalah B ya, membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang. B ya jawabannya. Isu kebenekaan mencuat di saat terjadinya pemilu kada serentak. Kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman, namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan A. Pokok pikiran keempat, B. Pokok pikiran kedua dan ketiga, C. Pokok pikiran pertama, D. Pokok pikiran kedua, E. Pokok pikiran ketiga. Jawaban yang benar adalah E. Pokok pikiran ketiga jawabannya. Pentingnya keberadaan partai politik dalam sistem politik di Indonesia adalah A. Memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakannya, B. Mengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat, C. Membantu masyarakat dalam memperbaiki kinerja pemerintah, D. Mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan suatu negara, E. Dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara. Jawaban yang benar adalah E ya, dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.